Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara menghubungkan ESP8266 ke Tingger.io sebagai platform IoT. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang harus disediakan, antara lain yaitu platform Tingger.io, kemudian ada software Arduino IDE. Kemudian untuk perangkat keras di sini tentu harus ada ESP8266 yang kebetulan di sini sudah saya rakit di ESP8266 kit. Oke, mungkin langsung saja pada tutorial hari ini. Sebelum saya melanjutkan tutorialnya, di sini saya tampilkan hasil yang sudah jadi, yaitu kurang lebih akan seperti ini. Jadi si ESP8266 akan menampilkan nilai sensor ke Tingger.io, mengirimkan nilai sensor ke Tingger.io sehingga nilai sensor di terbaca bisa kita lihat melalui komputer. Gitu. Di sini ada suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Ini kelembapan tanah saya gunakan potensio sebagai untuk mempermudah. Nah, nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan yang saya putar di sini. Selanjutnya ada kontrol juga. Di sini kontrol saya menggunakan relay. Nah, ini anggaplah jendela ini adalah kontrol untuk membuka jendela. Ketika saya klik, nah maka relay akan menyala. Oke, baik. Mungkin mulai dari langkah pertama yaitu login ke Tingger.io. Untuk login kalian bisa buka ke Tingger.io, kemudian klik try it for free. Kemudian akan muncul halaman login atau sign up seperti ini. Jika belum mempunyai akun, maka sign up saja, pilih username, email, dan password, dan sebagainya. Kemudian untuk sektor ini biasanya bisa gunakan education atau personal use. Apabila sudah mempunyai akun seperti saya, maka bisa langsung sign in saja. Begitu. Setelah sign in, maka akan muncul halaman pertama itu seperti ini. Jika belum membuat sama sekali, maka device, dashboard, data bucket, dan endpoint ini akan bernilai 0 semua. Tuh. Oke, mungkin langsung masuk ke langkah pertama, yaitu membuka dokumentasi dari Tingger.io itu sendiri. Jadi Tingger.io sudah menyediakan dokumentasi bagaimana cara menghubungkan Tingger.io dengan ESP8266 pada menu ini, device, kemudian ESP8266. Dijelaskan apa itu ESP8266, terus kemudian dijelaskan juga apa saja yang harus diinstal. Ini adalah board manager untuk ESP8266. Nah, kemudian ini adalah program starting ya, untuk menjalankan ESP8266 di Tingger.io. Kita coba coding ini. Kita buka Arduino IDE. Nah, selanjutnya paste coding yang sudah di copy dari dokumentasi nanti ke Arduino IDE. Nah, di sini terdapat file include Arduino secrets.a. Ini merupakan file yang seharusnya dibuat di seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini berisi username, device ID, device credential, dan lain sebagainya. Kita copy saja, jadi kita bisa mengganti file ini dengan langsung dicantumkan seperti ini. Oke. Nah, di sini membutuhkan username, device ID, device credential, SSID, dan password. Username ini merupakan username dari nama kita di Tingger.io, sudah bisa kita dapatkan ketika kita membuat akun. Sedangkan device ID dan device credential kita belum mendapatkan karena kita belum membuat device di Tingger.io. Oleh karena itu, mari kita buat device di Tingger.io. Oke, langkah pertama untuk membuat device, kita klik device, kemudian add device. Nah, di sini akan ada beberapa form. Untuk device tab, kita pilih IoT MP. Ini adalah protokol default dari Tingger.io yang dibuat untuk mempermudah penyambungan. Nah, device ID-nya kita bisa bebas, ini sebagai
identifier ya, mengidentifikasi misalkan trial 1. Ini kredensialnya kita generate random saja, atau kita juga bisa buat misalkan trial 123 underscore 123. Ini kemudian untuk nama device ini opsional, saya tab. Kemudian yang bagian bawah adalah di enable, ini tidak bisa diisi tidak apa-apa, langsung add device. Oke, setelah itu akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengisian tadi. Nah, username saya adalah Alfandi Mario, kemudian device ID tadi ada trial 1, dan device kredensialnya di 123 underscore 123. Oke, nah untuk SSID ini merupakan tethering, bisa tethering hotspot atau wifi kalian. Kalau di sini ada wifi bernama IoT dengan password. Sebelum kita upload di sini, kita memerlukan library terlebih dahulu. Jadi saya lupa untuk menjelaskan, kita memerlukan library Tinger.io. Nah, Tinger.io by Alvaro Ruiz ini kita install biar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dari Tinger.io itu sendiri. Oke, setelah itu maka kita bisa langsung upload saja ke ESP8266. Jangan lupa untuk dicolokkan ke laptop dan dipilih board serta port yang tepat. Oke, setelah terupload kita bisa cek di serial monitor. Nah, ketika sudah done uploading, maka kita bisa lihat bahwa di keterangan di device Tinger.io sendiri sudah online, yang artinya si ESP8266 sudah berhasil terkoneksi dengan Tinger.io. Jadi untuk bagian pertama pengoneksian sudah berhasil. Jadi kita bisa lihat di bagian properties. Mungkin kita bisa lihat bagian API atau perangkat atau apa aja yang dikirim dari perangkat keras ini, hardware ini ke Tinger.io. Ini di sini ada LED dan milis. Ya, dua perangkat ini merupakan sudah didefinisikan di hardware-nya terlebih dahulu di program. Jadi ini Ting, LED dan milis. Dua hal inilah yang akan dikirim ke Tinger.io. Nah, LED dan kita bisa lihat, kita nyalakan. Nah, ketika kita klik maka LED ESP akan mati, sedangkan ketika kita nyalakan maka si LED yang di ESP8266 di sini akan menyala terbalik. Biru kecil. Oke. Sedangkan milis ini merupakan durasi waktu selama dari program itu selesai diupload sampai dengan sekarang. Oke, run ini digunakan untuk mengupdate saja. Seperti itu. Jadi bagian pertama untuk mengoneksikan ESP8266 dengan sini sudah selesai. Selanjutnya ialah membuat dashboard untuk menampung nilai ESP8266 yang sudah dikirim. Kita pergi ke menu dashboard, kemudian kita buat dashboard, add dashboard. Nah, untuk dashboard ID sendiri bebas, kita bisa bikin sama saja, trial 1 dashboard trial 1. Oke,
description tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Kemudian nah ini pertama-tama setelah kita buat pasti kosong. Untuk mengeditnya kita bisa klik pensil yang di ada pojok kanan atas, kemudian kita pilih add widget. Nah tujuan kita adalah menampilkan milist tadi dan mengontrol lampu LED built-in. Jadi kita bisa kasih nilai milist. Kemudian ini sebetulnya opsional, link itu opsional, tidak usah, tidak apa-apa. Show full screen ini untuk menambahkan secara full screen, jika tidak diperlukan maka tidak perlu. Select widget type, maka saya akan menggunakan text atau value karena nilai milist itu merupakan angka ya. Nah, setelah itu untuk data source-nya kita bisa memilih from device resource, kemudian pilih device-nya yang trial 1. Nah yang hijau ini artinya online, sedangkan yang merah artinya offline. Di hijau ini perangkat ESP-nya tersambung dengan Tingger.io, sedangkan yang merah tidak tersambung. Itu resource-nya yang milist. Select reverse mode-nya, ini adalah waktu untuk merefresh nilainya. Sampling interval ini kita menentukan nilainya berapa sekali, sedangkan stream by device itu dia di refresh sesuai dengan ESP826 ini. Jika si ESP-nya mengirim lagi maka otomatis langsung di refresh mengikuti interval pengiriman si ESP8266. Kita centang, kita tunggu apakah nilainya keluar. Kemudian kita tambahkan widget lagi untuk mengontrol LED built-in. Mengikuti sedikit tabnya. Sini pilih yang device control on atau off. Targetnya kita pilih device resource file 1 LED. Save. Nah, di sini sudah muncul. Ini LED-nya malah belum muncul. Kita bisa set seperti ini. Nah, lihat ya bahwa ini lampu LED dari ESP akan menyala dan mati mengikuti kontrol dari Tingger.io seperti itu. Jadi ketika saya nyalakan maka LED di biru ini akan mati, terbalik gitu. Tidak apa-apa, itu memang default dari si ESP nya, memang seharusnya mati. Nyalakan. Nah untuk nilai sendiri ini belum keluar, mungkin dikarenakan atau warnanya. Atau sampling interval setiap 5 second. Nah, ternyata ada masalah di refresh mode. Jadi terkadang pada beberapa kasus itu refresh mode yang stream by device itu tidak bisa dilakukan, harus kita tentukan sendiri gitu. Kita warnanya balikan ke putih. Oke. Oke, save. Oke. Nah, sudah lihat, berhasil dilihat ya ini ya. Nah, ini dia akan nilai milistnya akan mengupdate setiap 5 detik sekali. Jadi untuk tutorial simpel untuk
membuat dashboard tinggal seperti itu. Jadi sampai langkah ini saya bantu jelaskan untuk codingnya. Kita masukkan username, device ID, device credential, SSID, dan router sesuai dengan kondisi kita. Kemudian pada bagian voice setup, ini serial begin untuk digunakan untuk membuka serial yang bertujuan untuk monitoring, sehingga kita bisa melakukan serial monitor ini seperti ini. Nah, setelah itu ada pin mode LED built-in. Jadi ini membuka pin pada LED built-in sebagai output. Kemudian untuk kode selanjutnya ada ting add wifi, itu untuk mengoneksikan si ESP8266 ke SSID dan password di hotspot wifi kita, bisa tethering, bisa router atau wifi rumah. Nah, setelah itu di sini ada dua hal yang paling penting, yaitu ting LED dan ting milis. Ting LED kemudian panah kurang dari digital pin, ini merupakan contoh pengaplikasian kontrol. Jadi kalau panahnya kurang dari itu kontrol, sedangkan kalau panahnya itu lebih dari itu sebagai monitoring atau output yang dikirimkan dari ESP ke tinger, sedangkan kontrol itu dari tinger ke perangkat atau ESP. Ini LD digital pin artinya dia mengontrol secara digital pada pin LED built-in. Selanjutnya untuk milis, ini dia mengirim dengan subjek milis sebagai output nilainya itu milis gitu. Kemudian di void loop-nya ada satu baris kode saja, yaitu ting handle, yang digunakan untuk menginisiasi fungsi dari ting.io. Jadi kita, pada ting handle ini sudah termasuk mengirimkan nilai output milis ini, ting milis ini, dan membaca apakah ada kontrol dengan key atau kunci itu subjeknya LED seperti itu. Jadi dia di ting handle ini dia akan terus diulang-ulang kedua fungsi tersebut. Jadi membaca apakah ada kontrol dan mengirim nilai dari milis tadi seperti ini. Nah, fungsi-fungsi ini pengontrolan dia pengiriman milis ini di prakarsai atau di handle oleh ting handle ini. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara membuat si dashboard yang pada demo tadi? Oke. Nah, bagaimana cara membuat dashboard seperti ini? Maka ini kodenya akan berbeda. Dashboard seperti ini. Nah, untuk kodenya sendiri akan kurang lebih seperti ini. Dia ada beberapa pin tambahan untuk konfigurasi LED, relay, dan sensornya. Kemudian ada tambahan pin mode, relay, dan LED-nya. Kemudian pengoneksian WiFi. Nah, setelah itu, nah di sini kalau tadi bisa dibandingkan, ting-nya milis itu hanya satu saja, output value-nya milis. Nah, kalau di sini kita ada beberapa, yaitu suhu udara, humid udara, dan humid tanah. Nah, untuk mengirimkan beberapa itu caranya seperti ini. Yaitu ting dengan induk nilainya itu sensor. Kemudian dalam format pattern sebagai output protoson. Nah, ini kita kirimkan tiga nilai ini. Jadi ada suhu udara, humid udara, dan humid tanah. Nah, setelah itu nilai suhu udara itu adalah air temperatur, sedangkan humid udara itu air humid, dan humid tanah itu soil percent. Nah, variabel nilai ini kita dapatkan di pembacaan sensor di bagian bawah ini. Nah, ini adalah air humid, membaca
humidity dari sensor DHT. Kemudian ada air temperatur, membaca temperatur dari sensor DHT juga. Kemudian untuk soil percent ini merupakan hasil mapping dari pembacaan potensio secara analog. Jadi soil percent sama dengan mapping soil raw. Soil raw itu ini, soil raw membaca analog read dari pin soil sensor. Ini pin berapa, 0 misalkan, kemudian saya terapin analog read. Setelah di mapping maka tiga nilai ini, soil percent, air temp, dan air humid, itu akan dikirimkan di ting handle ini. Jadi akan dikirimkan ke ting repo. Nah, kemudian untuk kontrolnya di sini saya gunakan satu relay, ya, ting relay di kita pin relay pin. Nah, ini sudah saya wiring kabelnya sesuai dengan program ini. Akan saya jalankan ya, saya upload. Oke, setelah done uploading maka kita bisa lihat pada bagian device. Nah, di device ini kita gantian ya, Smart Garden dan Real 1. Kenapa bisa gantian seperti ini padahal device-nya sama? Nah, ini tidak dipengaruhi oleh device kredensial tadi. Ini device ID dan device kredensialnya berbeda. Ini trial 1. Kalau yang di sebelah sini SP826 dengan kredensialnya yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini device-nya sudah online. Pada bagian API kita bisa lihat ada dua komponen induk, yaitu relay dan sensor. Nah, sensor ini di sini mempunyai tiga anggota ya, humid tanah, humid udara, dan suhu udara, sesuai dengan program kita tadi, yaitu ada sensor, suhu udara, dan humid udara dan humid tanah. Setelah itu untuk membuat dashboardnya sama seperti membuat dashboard pada awalnya, yang berbeda hanyalah tipe dashboardnya saja. Misalkan saya contohkan di sini pada dashboard awal, dashboard satu. Nah, di sini saya akan membuat widget baru, misalkan suhu udara. Nah, widget tipenya saya biasa menggunakan do not progress close, menggunakan do not chart ya, do not chart. Kemudian nilai inputnya saya dari device resource. Nah, dikarenakan device yang aktif itu si SP8266 di punya saya, maka saya gunakan SP8266. Kalau punya kalian mungkin si trial satu lagi. Oke, resource-nya sensor, kemudian value-nya saya pilih suhu udara. Refresh mode-nya sampling interval kita bikin setiap 1 detik. Oke, nah ini adalah nilainya sudah keluar seperti ini. Jadi nilainya suhu udara ini sudah real time dibaca secara dengan sensor DHT. Nah, untuk membuat kontrolan sendiri sama seperti LDB in tadi, misalkan kita tambah lagi widget relay. Itu tipenya kita bikin on off state, target value-nya device resource, ingat. Kemudian device-nya kita pilih yang online 826 atau trial 1 sama saja. Kemudian state resource kita relay. Oke, save. Nah, ini di sini sudah tampil relay. Nah, bisa lihat kalau relaynya dikontrol, kalau dinyalakan dia akan menyala, kalau dimatikan dia akan mati.
Nah, sekian teman-teman tutorial yang bisa aku sampaikan. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.